Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi ya sama saya di Raja Rimba Channel ya. Saya mau explore di sini, menemukan bambu hitam ya, atau pring wulung kawanku. Dan itu ada melihat sosok penampakan ya, ini penampakan. Saya mau explore hutan sekitar, tapi ada ini penampakan kawanku ya di sini. Tahu ini lagi ngapain di sini, naik-naik segala ya. Tuh, ini orang lagi ngapain di sini? Seperti ngomong ini benda urang jodol deh. Oh, Gembok. maaf. Ya sudahlah, lewat saja. Dia katanya lagi mencari nira, mungkin nira kelapa ya kawanku. Oke, kita lanjut di perjalanan ke Pembolangan di sini. Kita berpetualang di sore hari kawanku ya. Kita di sini mau explore bambu hitam kawanku ya. Jadi ada cerita mitosnya di sosok bambu hitam itu. Ada cerita zaman dulu ya. Oke, inilah kawanku, sudah sampai ya di rumpun pring wulung ya. Ini pring wulung, atau bisa disebutkan juga dari bambu hitam ya. Ini yang seperti ini itu kalau rebungnya itu yang muda kebanyakan di sayur ya. Dan kita akan review seputar dari ini, apakah ada yang aneh atau tidak ya. Dan nanti ada cerita dari filosofi mitosnya ya. Kita review dulu kawanku ya. Di sore hari. Saya ini berlokasi masih di Legok Cisingkil ya. Dan itu di bawah ada rumpun bambu lagi, bambu petung ya kawanku. Bambu petung sangat tinggi-tinggi sekali. Tapi masalah bambu petung itu nanti reviewnya belakangan ya. Jadi kita mau review yang ini dulu, seputar mitos dari bambu hitam. Itu yang muda di atas kawanku, mirip seperti ekor naga ya. Mirip seperti ekor naga itu, yang daun yang mudanya di atas. Dan ini sangat unik, ini mempunyai tunas. Ini tidak ada kawanku ya. Oke, kurang jelasnya. Ini tidak ada, ini tidak ada, tidak ada ya. Jadi dari keistimewaan bambu hitam itu atau pring wulung itu, jarang mempunyai tunas ya. Jadi begini kawanku ya, cerita dari mitos bambu hitam itu adalah pring wulung ya kawanku. Jadi kalau waktu hujan itu, bahwa pring wulung itu atau bambu hitam itu sangat disukai sama sosok yang seperti kucing ya. Jadi kalau waktu hujan ada petir, disukai sama yang seperti kucing ya. Jadi petir itu suka mengejar-ngejar sosok kucing. Jadi untuk para teman-teman, para
teman-teman para YouTuber semua ya. Oke, jangan coba-coba bahwa bambu pring wulung itu atau bambu hitam seperti ini dibuat bangunan ya. Karena mitosnya disukai sama petir ya. Dan jangan juga dibuat itu tiang pemancar TV. Oke, pakailah bambu yang lain aja ya kawanku. Memang unik itu, kalau dibuat bangunan itu unik, bagus, halus, hitam ya, sangat bagus sekali. Banyak orang yang dibuat tirai ya, banyak orang yang dibuat kaso ya, dan ubin ataupun kursi ya, ataupun meja dari sebuah bambu hitam itu. Tapi ada mitosnya begitu, cerita zaman dulu. Dan ada cerita satu lagi ya kawanku, saudaraku, bahwa seseorang itu ya yang mempunyai uang banyak biasanya diincar sama tuyul ya kawanku. Tuyul itu mitosnya yang gundul, tidak mempunyai rambut ya. Jadi cerita tuyul itu memang ada ceritanya. Dan buat teman-teman semua ya, kawanku semua, jikalau mempunyai uang banyak ya, mempunyai uang banyak, mempunyai tabungan banyak, celengan banyak, suka hilang. Kadang-kadang kalau tuyul itu uang 1 juta yang diambil cuma 300 atau 200 atau 400 ya. Jadi tidak diambil semua ya. Jadi biasanya rata-rata uang yang hilang itu di dalam dompet ya, di dalam saku atau di dalam dompet atau di dalam celengan. Jadi cara pengambilannya tidak kelihatan ya kalau sosok tuyul itu. Jadi biasanya uang itu hilang dengan sendirinya ya, hilang dengan secara tiba-tiba, walaupun di dompet, di saku ya. Itu karena diambil oleh sang tuyul ya kawanku. Jadi bambu ini sangat ditakuti sama tuyul ya kawanku. Jadi kalau teman-teman semua, para pengusaha, para yang milioner-milioner yang banyak uang ya. Jadi jika lo menyimpan uang banyak itu, ada filosofi cerita untuk di dalam dompet itu atau di dalam celengan itu disimpan dari bambu hitam ya. Bambu hitam yang di bawahnya atau di atasnya diruncingin ya, saudaraku, kawanku. Jadi bukan bambu hitam itu saja. Dan katanya sosok tuyul itu menakuti sama bambu hitam. Jadi udah ada cerita ya kawanku, saudaraku. Udah ada cerita dari tetangga saya ya. Dia itu sering kehilangan uang ya. Pernah ada uang semuanya 4 juta. Yang diambil itu cuman 1 juta ya. Dan pernah ada yang hilang juga 7 juta. Yang diambil cuma 400 ya kawanku. Dan ada juga uang 1 juta ya. Yang diambil cuman 400 begitu. Jadi hilangnya tidak semua. Begitulah dari cerita sosok tuyul ya. Jadi tetangga saya itu, ini ada yang menyarankan untuk memakai syarat sarana media dari pring wulung ya, atau bambu hitam seperti ini. Ini asli bambu hitam kawanku ya, coba lihat. Bambu hitam atau pring wulung ya kawanku. Jadi sarana medianya begini kawanku ya, mau saya praktekkan atau contohkan ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, untuk kawan-kawan semua para YouTuber subscriber, jadi ambil bambu yang sebesar ini ya kawanku. Ambil bambu yang sebesar ini, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ambil bambu yang sebesar ini ya kawanku. Dan jadi ada caranya ya. Kita ambil satu ruas saja begini, satu ruas, dan kita tajamkan seperti ini kawanku ya. Oke, mau kita praktekkan. Karena saya membawa golok di sini, ini bawa golok ya kawanku, saudaraku. Kita mau praktekkan seperti ini caranya.
Jadi beginilah kawanku. Beginilah ya cara itu untuk supaya sosok tuyul itu takut ya. Gini. Jadi ambil dari satu ruas pring wulung atau bambu hitam yang kecil ya kawanku, sebesar ini. Dan cara menajamkannya yaitu kalau ini ujung bawah ya. Ujung bawah ini tajamnya seperti ini ya. Miringnya seperti ini. Miring. Lalu kita di atasnya ini ujungnya miringnya seperti ini. Jadi miringnya itu satu arah ya. Jadi ini yang runcing sebelah kiri ya, yang runcing sebelah kiri. Kalau yang ini di atasnya yang runcing sebelah kanan. Jadi jangan gagal paham buat teman-teman para YouTuber, para subscriber cara membuatnya begini. Kita ambil yang sebesar ini ya kawanku, saudaraku. Ambil yang sebesar ini ya, tidak besar tidak kecil, cukup seperti ini. Ambil satu ros aja, satu ruas dari bambu pring wulung itu atau bambu hitam ya. Lalu runcingkan seperti ini. Ini. Jadi semuanya istilahnya miringnya sama ya kawanku. Miringnya seperti ini dan seperti ini. Atasnya seperti ini, bawahnya seperti ini, atasnya seperti ini. Jadi yang ini yang runcing di sebelah kiri dan yang di atas yang runcing di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri itu runcing. Setelah diruncingkan seperti ini, simpanlah bambu seperti ini di dalam celengan ya, atau di dalam tumpukan uang, atau teman-teman semua menyimpan uangnya di brankas, simpan di dalam brankas, atau di celengan, simpan di celengan, atau di kantong besar, simpan di kantong besar, atau di sorog ya, sorog meja. Seperti orang punya toko atau warung itu biasanya menyimpan uang di sorog meja. Jadi simpanlah benda ini di dalam sorog ya, di dalam sorog. Insya Allah atas izin Allah. Dan doanya tidak cukup panjang-panjang saudaraku ya. Untuk amalan daripada pengambilan bambu seperti ini. Untuk disimpan di dalam tumpukan uang. Jadi amalannya sederhana tapi bertuah. Amalkan saja surat Al-Fatihah ya kawanku. Surat Al-Fatihah. Jadi maaf ini bukan menggurui ya kepada teman-teman para ustadz, para kiai, teman semua. Jikalau ada yang belum tahu ya mau saya amalkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Mimaliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu ya kawanku. Lalu kita setelah membaca amalan itu ambil dari bambu seperti ini, lalu tajamkan seperti ini, runcingkan ya. Lalu simpan di dalam tempat uang yang Anda miliki ya. Insya Allah atas izin Allah, kita yakin kepada penguasa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, uang kita itu akan aman dari pencurian sosok tuyul ya kawanku. Tuyul yang suka itu mencuri uang ya. Itulah filosofi dari khasiat bambu hitam atau pring wulung kawanku ya. Seperti itu. Oke. Mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu di seputar filosofi, seputar yang unik-unik, seputar bambu ya, seputar jimat ataupun mustika ataupun bambu aneh-aneh. Sekian dulu perjumpaan kita di sore hari ini dulu, di sore hari ini ya. Selamat sore, selamat beraktivitas ya, selamat beristirahat. Dan saya ini berlokasi di masih daerah Cisingkil ya kawanku, daerah Cisingkil. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada para penonton, para YouTuber, para subscriber ya. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali di program yang sama, episode yang sama seputar bambu unik, bambu runcing yang aneh-aneh. Oke. Salam bambu runcing ya, bambu legendaris ya. Bersama saya Raja Rimba Channel mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para penonton dan para subscriber ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.